Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik teman-teman semua rahmati Allah, salam kenal, tak kenal maka ta'aruf. Saya Adi Pratama, biasa dipanggil En. Insyaallah memang orang-orang yang bersatu hatinya di masjid Allah pertemukan kembali. Saya sama Kang Dani memang udah lama kenalan, 2012 kita pernah ikut workshop bareng. Hari seperjalanan waktu backgroundnya saya pun sehari-hari sebenarnya wirausaha. Tapi di 2013 Allah izinkan untuk bisa mengabdi di pondok di Munzalan, ya kan. Nah akhirnya izin Allah sampai hari ini Munzalan yang 8 tahun berjalan, qadarullah punya gerakan masjid kecil dalam gang, tapi Allah takdirkan hari ini membersamai Indonesia dengan gerakan infak beras yang sudah di 93 kota dan 7 negara, dengan setiap bulan kita membagikan, mendistribusikan hampir kurang lebih 750 ton beras ke kurang lebih 5.200 pondok mitra penghafal yatim penghafal Quran di seluruh Indonesia. Nah, akhirnya berangkat dari sinilah Masjid Munzalan ini yang dipimpin oleh 4 orang. Saya ada Kiai Lukman sebagai pengasuh, saya juga diamanahkan, ada Bung Beni Sulastyo dan Pak Haji Nur Hasan. Atas izin Allah akhirnya kita di 2020 wasilah COVID ini tadinya yang kita angkat narasinya adalah pondok, yang kita ceritain keluar adalah gerakannya. Tapi rasa-rasanya akhirnya Allah kasih hidayah, kasih petunjuk, rasa-rasanya salah juga kalau kita nih ngegedein karya kita. Yang kita gedein bukan karyanya Allah. Nah, maka gitu 2020 kita riset, ternyata beda narasi, beda angle marketing, beda pertolongan Allah. Nah, padahal kita udah sering ngaji, sudah sering belajar, ternyata begitu kita fokus ngecilin semua karya manusia, yaitu pondok, yaitu baitul mal, yaitu bisnis. Hari ini, tanda kutip, itu semua logo kita kecilin, yang kita gedein adalah masjidnya. Justru terjadi scale up besar-besaran. Kita COVID, kata orang, nggak bergerak, tapi justru pertolongan Allah, hadiah dari Allah, nggak berhenti-berhenti. Nah, saya secara personal juga ngasuh para UMKM yang atas izin Allah, kalau Munzalan saya hadir di posisi masjid sudah berdiri. Nah, karena artinya kalau dalam bahasa bisnis saya nggak pingin zona nyaman, ulang lagi dari awal, bangun lagi, ngerasakan lagi pas ngerintis. Jadilah Masjid Ismuh Yahya yang dibangun para UMKM. Teman-teman yang ngaji bareng-bareng, akhirnya patungan, jadilah nih masjid. Nah, masjid anak-anak UMKM yang UMKM-nya punya bisnisnya sederhana, cuman online shop biasa kayak gitu ya, tapi mengakuisisi sehingga mereka punya spirit makin besar untuk membangun bisnis. Begitu sekilas mukadimah. Nah, maka yang saya ingin ceritakan hari ini adalah ada apa dengan masjid? Kenapa sih? Oke. Nih, salam kenal buat Afwan. Ini kita tadi malam ada trouble untuk Zoom meeting kita ini, kita pakai yang 40 menit karena yang akun itu dihack jadi nggak bisa masuk. Nanti mungkin kalau ada tanda kita harus keluar dulu lalu kita masuk dulu, nggak apa-apa ya, Bangnya Afwan ya? Apa? Siap, aman. Siap. Barakallah, siap. Siap. Kan hanya biasa. Nah, jadi kawan-kawan, nanti kita beli Zoom yang asli gitu ya. Nggak pakai Zoom yang punya saya. Nah, saya izin ya cerita ya. Sebelumnya buat kawan-kawan semuanya. Jadi salam kenal ya kan buat akang-akang, teteh-teteh, keluarga besar Sunda Empire. Benar ya? Benar. Kalau yang ini yang beneran Sunda Empire gitu ya. Iya, benar. Ya kan?
hadirnya subuh gitu loh, meetingnya subuh. Ini baru mantap. Kalau semua orang Sunda coba bangun subuh kayak gini, aman dah, hilang Covid insya Allah. Nah, Amin. amin ya kan. Nah, jadi gini kawan-kawan. Amin. Saya hanya cerita pagi hari ini. Saya tidak maksud menggarami lautan karena saya tahu di depan saya ini orang-orang hebat, para penggiat dakwah, ada ustadz, ada asatidz. Saya hanya berbagi cerita tentang apa yang sudah kami kerjakan. Qadarullah ya kan. Dulu bagi saya itu mustahil. Dulu bagi saya itu mimpi ya kan. Kayaknya bisa nggak ya saya bangun masjid gitu ya. Nah, qadarullah setelah perjalanan akhirnya sudah di luar Munzalan atas izin Allah di Pontianak. Ya kan, Pontianak ada 3 kawasan yang sedang kita develop. Nah, kalaupun cuma Pontianak saja, kayaknya, oh itu kan Pontianak. Akhirnya bulan lalu kita launching, bangun lagi di Cibinong, Bogor. Dan akhirnya mulai dapat pola. Mulai ketemu pola. Dan begitu pola ini ketemu, akhirnya wasilah masjid nih berkumpul banyak kebaikan. Pengusaha kumpul, orang-orang baik kumpul, anak-anak muda kreatif kumpul. Dan benar berarti kalau dulu tagline-nya peradaban dimulai dari masjid. Nah ini saya mau cerita. Boleh ya kawan-kawan ya? Boleh. Oke. Jadi singkat cerita gini. Sebelum saya berharap output daripada majelis kita pagi hari ini, kawan-kawan dapat insight. Kayaknya kata Teh Rika, saya juga bisa bangun masjid. Saya pingin juga kata Teh Mira bangun masjid. Saya juga pingin. Nah maka sebelum berbicara kenapa masjid, saya bicara kebutuhan personalnya manusia. Tadi sudah siapin slide-nya, cuma takut cari-cari kelamaan, saya coret-coret aja. Jadi kebutuhan personal manusia hari ini yang sudah langka, yang sudah mahal, yang sudah jarang, yaitu satu kata, namanya bahagia. Bahagia inilah, ini sebelum bicara teknis masjidnya ya, bahagia ini, jadi supaya ketemu alasan personalnya. Bahagia ini merupakan mata uang yang sangat mahal hari ini. Karena jumlah deposito yang banyak, jumlah uang yang banyak tidak menjamin seseorang itu hidup bahagia. Faktanya ada salah satu public figure kan kemarin yang ketangkap narkoba lalu diwawancara. Kenapa masih pakai narkoba? Kan nggak masuk akal kita. Bagus, nggak ada haters, ya kan? Hidupnya kejaga dari gosip dan sebagainya. Tapi kok masih pakai narkoba? Iya, dulu-dulu kami sebelum pandemi Allah takdirkan punya income 1 M sebulan, kayak gitu katanya. Tapi 10 M sebulan. Tapi begitu pandemi cuma 1 M, sehingga kami merasa kekurangan. Coba lihat, gara-gara 1 M, ya gara-gara 1 M, akhirnya galau gitu ya. Kalau 1 M di tangan Kang Dani, udah berapa banyak burger yang dibagikan tuh? 1 Bandung makan burger tiap hari, sampai mabuk orang. Udah berapa banyak dapur yang disikat. Ini 1 M stres. Benarlah berarti uang tidak menjamin kebahagiaan. Nah, maka ini dulu, kebahagiaan. Nah ini ya, saya nggak tahu bagaimana, tapi saya melihat hari ini wajah-wajah yang berbeda. Kemarin sore saya juga ngisi Zoom meeting perusahaan multinasional di Jakarta. Wajahnya suntuk banget, saya bilang. Apa ini nanti suntuk-suntuk gitu ya. Tapi memang beda kalau orang-orang ini wajahnya subuh hari semangat insya Allah. Jadi bagi saya, yang saya riset selama 8 tahun di dunia dakwah ini, ada 3 hal, 3K. Ketenangan, kebahagiaan, dan keberkahan. Ini yang mahal hari ini, dan ini yang sebenarnya dikejar-kejar orang, tapi salah prosesnya. Salah yang dikejar. Betul nggak? Butuh nggak kita bahagia? Butuh tenang nggak kita? Ya kan? Oh, has limit. Nanti kita lanjut lagi ya. Nah, maka ternyata banyak orang pikir meletakkan ketenangan, kebahagiaan itu dengan materialistis. Dia pikir ketika banyak uang, punya jabatan, dia justru tenang. Enggak. Justru jabatan yang diampuh membuat dia nggak tidur nyenyak di malam hari. Benar? Nah, justru dia pikir ketika besok saya kalau nikah sama si dia, sama selebgram ini, saya bakalan bahagia. Ternyata habis sebulan menikah, ujung-ujungnya pajak ditanggung pemenang. Biaya perawatan selebgram aja udah berapa? Ketawa Erika ya kan? Wah, saya bahagia nih kalau nikah sama selebgram ini. Dia nggak tahu dia kalau pajak ditanggung pemenang. Ya beda lah antara perawatan Avanza dengan perawatan Mercy, ya kan? Kalau perawatan Avanza servisnya cuman yang 400-500 ribu, ya Mercy 3 juta. Maka saya bilang pajak ditanggung pemenang gitu ya. Nah, yang udah terlanjur jangan coba-coba gitu ya. Tes mau perawatan Mercy nanti keot antum. Oke. Nah, singkat cerita, kemana kita mencari kebahagiaan ini? Allah sudah berfirman di Quran,
di surat 13 ayat ke-28. Alladzina amanu litatma'inna qulubuhum ala bizikrillah. Ala bizikrillah litatma'innal qulub. Di mana kata Allah, orang-orang yang ingat Allah hatinya jadi tenang. Ini Allah yang ngajarin. Oke. Kenapa sih kita butuh tenang? Secara prinsip, secara esensi, ini kita yang hidup di dunia. Ending akhir kita pingin ke surga. Dan tahu nggak syarat pertama masuk surga? Teh Erika tahu nggak Teh Erika? Syarat pertama masuk surga. Apa, Pak? Apa kira-kira? Hah? Salat. Apa ya? Apa ya? Ayo, ada yang tahu nggak syarat pertama masuk surga? Tiket Apa tiket kira-kira? surga apa, Teh? Tere. Beriman. 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 Apa lagi? Ini Soleh. jawaban. Saya mau ngetes orang Bandung. Apa lagi Kang Dea kira-kira? Soleha. Soleha. Islam. Wah, kan? Benarlah hipotesa saya. Orang Bandung ini pinter-pinter. Amin. Saking pinternya kadang kelewatan pinter. Islam, Bang En. Syarat utama masuk surga itu mati. Gimana antum masuk surga kalau belum mati duluan? Oke. Nah, lalu pertanyaannya sekarang Allah berfirman di surah Al-Fajr, surah 89 ayat 27 sampai 30. Saya yakin semua di antara di sini ingin masuk surga, betul nggak? Betul. Nah, saya ridho dan ikhlas kalau kawan-kawan duluan, saya belakangan masuk surga, nggak apa-apa. Main aja duluan. Bisa. Nanti telepon ya dari sana. Nah, maka Allah berfirman, ini saya jelaskan frame berpikirnya dulu ya. Maka Allah berfirman, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah. Jiwa yang tenang, bukan jiwa yang perkasa, bukan jiwa yang kaya, bukan jiwa yang pintar, tapi jiwa yang tenang, kata Allah. Nah, maka jiwa yang tenang inilah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, yang Allah izinkan, masuklah sini, masuk ke surgaku. Justru dipanggil sama Allah. Antum kebayang, saking sibuknya mikirkan hutang, di last minute sakaratul maut masih mikirkan hutang, kan nyaman gitu ya. Innalillahi, aduh tolong lunasin, kan sakit kayak gitu ya. Tarikan nafasnya tidak enak gitu ya. Dia kan jatuh tempo, kan ada yang lebih sakit daripada jatuh cinta, yaitu jatuh tempo. Nah, ya. Nah, yang senyum biasanya pelaku dia, ya kan? Nah, maka kawan-kawan semua yang rahmati Allah, bahagia dan tenang ini. Ingat Allah, hati jadi tenang. Ya kan, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Allah udah kasih kode berulang-ulang. Nah, maka sepakat nggak akhirnya dari 2 ayat Quran ini, sepakat nggak kita butuh tenang? Sepakat nggak? Sepakat. Hari ini coba kita lihat yang kita kejar tenang apa senang. Lebih banyak kesenangan yang kita kejar, bukan ketenangan. Inilah yang membuat kita menjauhi fitrah kita sebagai manusia, sebagai hamba. Nah, di manakah pusat ketenangan itu? Baru kita masuk materinya. Pusat ketenangan adanya di masjid. Nah, kenapa? Karena di masjid banyak orang yang mengingat Allah. Di masjid banyak orang yang berbaca Quran. Di masjid orang berzikir. Inilah dia pusat ketenangan. Nah, di mana? Nah, oke, sampai di sini orang tahu pusat ketenangan di masjid. Lalu, ya kan? Apa yang dibangun dari masjid ini? Sebenarnya salah kalau masjid fungsinya hanya tempat sholat. Salah, ini yang salah. Masjid ini fungsi utamanya adalah membangun peradaban. Ini passwordnya. Membangun peradaban ini adalah berarti kita sedang menyiapkan warisan hidup yang sebenarnya. Karena selama ini orang hidupnya keputus. Udah capek-capek Bang Deddy bangun usaha. Habis itu meninggal, terus suatu 20-30 tahun ke depan anaknya belum tentu ngelanjutin usahanya. Bisa jadi malah dijual tuh kita punya bisnis, karena faktanya demikian. Nah, faktanya di 7 Masehi Bizantium, Kekaisaran Bizantium itu berdiri, kawan-kawan.
dan sekarang kekaisarannya hilang. Dan fakta di tahun yang sama adalah 7 Masehi, Madinah juga berdiri. Dan hari ini Masjid Nabawi menjadi sumber yang hari ini tetap makin bertumbuh, makin besar, dan punya dampak seluruh dunia. Oke, terus coba perhatikan, kalau ninggalin bisnis, ninggalin perusahaan, itu belum tentu abadi. Dan memang belum ada faktanya abadi ya. Kerajaan Mataram tumbang, sudah hilang. Tetapi kota gede yang sebagai cikal bakal kerajaan Mataram masih ada masjidnya. Kerajaan Demak, Kesultanan Demak tumbang, tapi masjid Demaknya masih ada. Nah, rugi kalau kita nggak ngambil ibro dari sana, gitu loh kawan-kawan. Maka yang saya ingin sampaikan hari ini adalah sebelum helikopter view-nya, kita mau ngajak kawan-kawan bangun peradaban. Rugi kalau kita hari ini punya anak dan keturunan, kita meninggal, kita nggak bisa memastikan anak keturunan kita tetap sujud dan ruku kepada Allah. Rugi kalau kita punya anak hari ini, udah kita kasih makan, udah kita bimbing, tapi ternyata dia nggak jadi wasilah kita masuk surga. Rugi kawan-kawan. Kenapa? Karena yang sedang kita tinggalkan cuma harta benda. Kitanya belum meninggal, anak kita sudah rebutan warisan. Tapi kalau kita tinggalkan peradaban yang sudah dicontohkan oleh 2 orang nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, maka yang terjadi kedua Nabiullah ini atas izin Allah mengalir terus pahala dalam kehidupannya. Di kuburannya mengalir terus, di akhir mengalir terus. Dan siapa sih lagi mencontohnya? Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam kehidupannya membangun Muhammadiyah. Hasyim Asy'ari membangun Nahdlatul Ulama. Beliaunya sudah meninggal, amal soleh tetap jalan. Inilah dia kesuksesan sebenarnya. Di mana kitanya usia boleh terputus, tagline peradaban ini usia terputus, pahala ngalir terus. Nah, ini yang sedang kita perjuangkan. Kalau sekedar bangun bisnis, kita jalan, lalu bisnisnya tetap jalan, udah biasa. Apa bedanya kita sama Ameng, Asiang, Aliyong? Ya kan? Gak ada bedanya. Tapi kalau Kang Dani meninggal, terus pahalanya terus ngalir, wah ini yang sedikit. Banyak orang berpikir hidup baik, tapi hanya sedikit orang berpikir mati baik. Ingat ya? Banyak orang berpikir hidup baik, tapi hanya sedikit orang yang berpikir mati baik. Nah, ini yang mau saya sharingkan kawan-kawan. Nah, peradaban ini dimulainya dari mana? Dari masjid. Ini passwordnya. Kenapa? Dimulai dari Baitullah, rumahnya Allah. Kenapa di masjid? 1, passwordnya. Karena Allah berfirman di surah At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Nah, banyak orang hari ini salah persepsi. Dia pikir hanya sekedar ngebangun, ngegedein masjid. Masjid itu bukan terletak kepada bangunannya. Kemegahan bangunannya bukan. Tapi masjid itu terletak kepada fungsinya. Maka masjid kami, ya kan, pondok Masjid Munzalan, Masjid Ismuhyaya, pondok digital, terus yang baru berdiri di Cibinong, walaupun masjidnya belum 100% jadi, tapi sholat Jumatnya udah full 600-an orang. Sholat Jumatnya yang di Ismuhyaya, masjidnya baru jadi, tapi sudah ngasih makan kepada warga sebelah, warga kampung. Masjidnya belum jadi, tapi sudah punya kontribusi ngajarin Quran ke 5 kampung terdekat. Masjid punya program, kampungnya bebas buta huruf Quran. Nah, ini dia yang dilakukan masjid. Masjid punya solusi memberdayakan emak-emak untuk masak. Kita libatin emak-emak masak. Daripada emak-emaknya stalking, nge-tiktok, bikin instastory, ya kan? Terus ngerecokin suami, kapan pulang pak, kapan pulang pak, kapan pulang pak. Pusing suami. Pengalaman. Kok Erika langsung ini. Kan ada jemaah curhat. Suaminya curhat. Ustadz, kata suaminya. Istri saya itu loh pusing kepala saya. Kerjaannya ini aja terus ngomel aja terus. Iya sih, kurang aja duit. Ya salah bapak lah, kata ustadznya kan, salah bapak. Karena bapak nggak kerja, nggak serius, nggak punya duit banyak. Udah Ustadz, udah saya kasih duit lebih. Saya udah kerja, saya udah serius menafkahi dia. Bahkan ATM saya tinggalkan semuanya.
Bahkan Ustadz selingkuh juga dia. Salah Bapak tetap, karena Bapak nggak perkasa. Coba Bapak perkasa. Bapak kasih support yang terbaik. Udah Ustadz, saya olahraga, saya minum suplemen, ya kan? Masih juga dia Ustadz, kadang suka keluar, nggak betah di rumah. Ya salah Bapak. Bapak tetap aja Salah pilih. namanya nggak membahagiakan dia, tidak kasih servis yang terbaik. Ya kan, udah Ustadz, saya berkhidmat, saya bangun pagi, saya kadang siapkan dia sarapan, saya belikan baju terbaik, saya kasih ATM, ajak jalan-jalan. Ya tetap salah Bapak, karena Bapak salah pilih istri. Salah pilih istri. Pokoknya salah suami. Bapak Aduh. jong istrinya. Ini cerita istri di Kutub Utara, tapi yang depan saya ini insya Allah solehah, dadah. Pakai hati hah gitu ya. Solehah dan syariah, syar'i dan solehah dia. Dia pandai cari duit dah, yang istri-istri depan saya ini. Dia tahu posisi duit-duit suaminya di mana. Di kantong mana, di selipan mana. Kos kaki. Kos kaki. Aduh. Siap. Lanjut ya. Kalau udah diajakin apa kata orang, kalau orang putih bilang merampok. Orang Bandung bilang apa ya? Diajak herai ya. Serius jemaah nih. Herai. Ya kan? Herai. Jadi balik sini kawan-kawan. Jadi masjid itu goalsnya makmur. Maka masjid kita kalau ada orang bilang masjid ditutup, kita justru buka 24 jam. Kita bikin program mustahil lapar. Kita program mustahil offline, masjidnya dikasih wifi gratis. Nah, kayak gitu kawan-kawan. Kenapa? Perintahnya makmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Barang siapa makmurkan masjid Allah, beriman kepada Allah dan hari akhir, walam yakhsha ilallah, dan tidak takut selain hanya kepada Allah, faula ayyakuna minal muhtadin. Makmur maaf. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamus shalah wa atuz zakat. Jadi orang makmurkan masjid Allah, dia beriman kepada Allah, lalu beriman pada Allah dan hari akhir, lalu dia menegakkan sholat, bayar zakat, dan tidak takut kepada selain Allah, tidak takut selain pada Allah, maka hadiahnya adalah faulaika yakunu minal muhtadin, dapat petunjuk. Inilah salah satu yang dibutuhkan oleh banyak manusia, bukan banyak, semua manusia butuh petunjuk. Petunjuk untuk apa? Petunjuk agar dia mendapatkan kebahagiaan. Sehingga yang dia kerjain benar. Nah, yang lain pusing, yang lain puyeng, harus cari pekerjaan. Sekali dapat pekerjaan, bikin stres. Tapi karena orang ini hatinya terpaut ke masjid, dia ngikuti SOP-nya Allah, dia diarahkan bangun pekerjaan, dia diarahkan bangun bisnis yang membuat dia nyaman tidurnya, nyaman makannya. Karena tidak semua pengusaha tidur nyenyak dan makan enak. Tanya aja dah. Karena saya udah pernah ngalamin episode itu. Ya kan? Apalagi episode ketika ya udah deh, pokoknya kalau ada pengusaha enggak semua seperti indah yang antum lihat ya gitu kawan-kawan ya. Nah, tapi passwordnya ketika kita makmurkan masjid, pakai ini yang mahal, petunjuk. Kita dibimbing sama seorang coach, sama konsultan aja, itu bayar mahal, adalah seperti harapan hidup. Nah ini yang ngebimbing antum-antum semua, itu langsung yang punya dunia, Allah Rabbul Alamin. Rabbul Alamin yang jadi mentornya antum. Syaratnya apa? Makmurin masjid. Yang kedua, kenapa di masjid? Di surat 17 ayat 1, Allazi baraknahu lahu, ada keberkahan, dapat petunjuk, ketenangan, kebahagiaan, dan dapat keberkahan kata Allah. Nah, saya bisa cerita karena ngalamin sekitar 4 tahun yang lalu saya ngemindahin kantor usaha saya yang tadinya di jalan protokoler di ring 1 di Pontianak, saya pindahin di jauh di ujung di kabupaten, artinya Kuburaya Masjid Munjalan itu kabupaten kawan-kawan, pindahin. Tapi justru saya ngerasain ketika pindah dekat masjid, saya enak kantor bolak-balik sebelahan aja, sebelahan gedung. Qadar Allah, disitulah terjadi rasanya scale up kehidupan. Bisnisnya bertumbuh, growth kayak gitu ya. Dari tanda kutip karyawan yang tadinya jumlahnya cuma 3
tidak sampai 10, ya kan? Begitu pindah per hari ini 5 tahun ini sudah hampir total semuanya 200 kawan-kawan atas izin Allah tentunya. Nah, tapi semuanya kita sebut santri karena mereka wajib menghafal Quran. Mereka wajib halaqah, kerja efektifnya cuma 5 jam. Yang jomblo-jomblo kita boardingkan. Nah, yang jomblo-jomblo kita taruh disiapkan di satu rumah biar belajar Quran. Nah, kenapa? Karena goalsnya bangun peradaban. Jadi komponen peradaban pertama namanya masjid. Maka dari masjid inilah lahirlah pengusaha. Dari masjid lahirlah politikus. Dari masjid lahirlah profesional. Dari masjid lahirlah ilmuwan. Ini yang benar. Sehingga ilmu, usaha, kemampuan politik, profesional dibangun justru membuat makin mengajak orang untuk dekat dan taat sama Allah. Tapi dan inilah terbukti di Masjid Nabawi. Bagaimana Rasulullah akhirnya justru menaklukkan gubernur Mesir. Gubernur Mesir di bawah kepemimpinan Rasulullah. Mesir di bawah kepemimpinan Rasulullah. Berarti posisi Rasulullah di atas gubernur, di atas presiden Mesir lagi. Nah, ini yang banyak orang nggak paham kawan-kawan. Bahwasanya masjidlah jadi holding utama hari ini. Nah, ini yang terjadi. Oke. Nah, setelah ada masjid, jadi flow-nya gini. Masjid, yang kedua, nah, masjidnya diisi apa? Jadi, diisi dengan setelah masjid yaitu Baitullah, maka pastikan ada program softwarenya, namanya Baitul Quran. Karena intinya peta untuk balik ke Allah tak ada lain, yaitu ngajak orang kembali dekat sama Quran. Nah, untuk orang bisa kenal Quran, itulah kita bikin program. Namanya sekarang 3M, masjid, makan, makan. Dan yang kita kasih makan, itu bukan makanan nasi bungkus, nasi kotak, enggak. Makan prasmanan kayak nikahan. Sehingga akhirnya, atas izin Allah, memang kenapa makan? Udah jelas dakwanya, perintahnya ada di Quran, ya kan? Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fazalikal ladzi yad'ul yatim wala yakhuddu ta'amul miskin, ngasih orang miskin makan. Ngasih orang miskin makan. Nah, sekarang bahkan bukan hanya orang miskin yang makan, bukan hanya duafa, semuanya kayaknya betah dan nyaman makan di masjid. Begitu kawan-kawan. Uangnya dari mana, Ustadz? Nanti kita bahas. Nah, masjid makan-makan, masjid namanya Masjid Idola Kaula Anak Muda. Kita bikin kajian mustahil jomblo. Nah, ini masalah strategi aja. Mustahil jomblo, datanglah para jomblo-jomblo itu. Karena faktanya Rasulullah bangun peradaban, engine-nya anak muda semua. Maka kita butuh anak-anak muda. Daripada mereka nongkrong di coffee shop, di kafe, mending nongkrong di masjid. Tapi bikinlah program Ustaz. Sesuatu yang menarik untuk mereka datang kawan-kawan. Kita bikin lagi konten mustahil miskin yang datang para pengusaha, para saudagar yang bantu gerakan, saudagar yang support dari belakang, terus pengusaha anak-anak mudanya yang berlaku sebagai eksekutor. Nah, itu passwordnya. Mustahil miskin. Nah, gitu-gitulah kontennya yang ada orang ke masjid. Kita bikin lagi event gerebek subuh. Jadi emak-emak yang kita ajarin ngaji tadi tuh keliling kampung kan jadi gini polanya. Mereka kita libatin dengan cara masak. Akhirnya dari emak-emak yang masak ini kita bilang, "Mak, mau nggak, Mak? Dapat uang belanja pagi." "Mau, Pak Ustadz." "Ya udah, hari Minggu kita subuh Minggu kita punya program namanya gerebek subuh. Silahkan datang sholat subuh, kita kasih voucher 50 ribuan. Nanti setelah sholat subuh, mereka bebas milih belanjaan pagi mereka. Ada ayam segar kita siapin, ada sayur, ada macam-macam. Sehingga emak-emak merasa punya solusi untuk datang ke subuh dan tidak terganggu belanja ke pasarnya. Nah, begitu polanya. Kawan-kawan, datanglah ramai orang ke masjid dengan berbagai macam sudut pandang, berbagai macam angle. Anak muda kita bicara kajian cinta, bicara profesional, kajian rezeki, emak-emak juga demikian. Nah, ini hanya beberapa program ya. Dari sini, apa yang mau kita insert? Quran. Ya, kita ajarin Quran. Karena kalau ayo perbaiki bacaan Quran, nggak datang mereka. Nah, kalaulah mohon maaf, musuh-musuh Islam menggunakan senjata 4F,
fashion, food, and film untuk merubah akidah kita, memang begitu harusnya dakwah. Kita terlalu strike, padahal tadi itu ayat Quran yang kalau kami baca pagi ini surah Al-Ahzab ayat 45. Surah 33 ayat 45. Berilah peringatan, kata Allah, sampaikanlah dalam berdakwah itu basiron, kabar gembira dulu, yang baik-baik dulu, besarkan hati orang dulu. Orang udah stres, orang udah pusing, langsung kita cerca, langsung kita cela, yang mundur dia. Maka pertama, maka kita hadir dengan makan, kita hadir dengan di kajian scale up rezeki yang kebetulan saya sendiri yang ngasuh. Kita hadir dengan insya Allah Pak bisa lunas hutangnya, insya Allah begini, Allah tuh maha kaya. Besarkan hati seseorang. Nah, baru gimana caranya Pak Ustadz? Baru kita ajak dia program ke Quran, program di Baitul Quran. Nah, setelah Baitul Quran, baru yang ketiga Baitul Mal. Nah, Baitul Mal inilah kencelengan raksasanya yang hari ini sejarahnya dihancurkan oleh musuh-musuh Islam. Padahal selalu ayatnya bergandengan. Wa aqamus shalah wa atuz zakat. Tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kan perintahnya demikian. Wa aqamus shalah wa atuz zakat. Nah, sementara orang memisahkan masjid cuma tempat salat toh. Zakatnya setahun sekali. Wajar. Akhirnya masjidnya tidak berkembang. Bahkan di surah Al-Fusilat ayat ke-6, surah 40 surah 41 ayat 6, orang-orang yang tidak bayar zakat, Allah golongkan dia sebagai orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Lalu pengurus masjid tidak pernah mensiarkan jiswab, yang jalan cuma kentengan Jumat, nggak ada narasinya. Maka kita sedang mengumpulkan dan membiarkan orang dalam kemusyrikan. Itu mas persoalannya. Maka kitalah buat di Semuyaya, kita buat program namanya Sidak, Selamatkan Indonesia dengan Al-Quran. Cukup patungan kurang lebih 10.000 per pekan. Nah, Bapak Ibu bisa ikut program untuk menyelamatkan Indonesia dengan Al-Quran. Bisa untuk makan para orang-orang yang berjuang dengan Quran, bisa untuk pembangunan, bisa untuk pendidikannya. Atas izin Allah, program Sidak inilah yang hari ini kita gunakan untuk membeasiswakan, kurang lebih mensupport kurang lebih di kalau Munzalan GIB. Nah, jadi saya bikin program baru kalau di Munzalan, saya jalanin namanya GIB. Nah, ini totalnya sebulan 750 ton. Ya, kalau berasnya 10 ribuan, ya berarti kan teman-teman bisa berhitung. Kurang lebih 7 sampai 8 miliar sebulan. Hanya manfaatkan uang receh tadi. Qadarullah Bandung tertinggi hari ini di Indonesia. Nah, beruntunglah teman-teman Sunda Empire, ya kan? Di Bandung sudah ada 1000 pondok yang kita support dengan total 120 ton beras per bulan. Nah, itu Bandung hari ini. Oke. Nah, terus saya kalau GIB ini pada perut, nah saya ngupgrade lebih besar, ya kan, bikin lagi program baru namanya Sidak, Selamatkan Indonesia dengan Al-Quran. Nah, inilah yang akhirnya kita gunakan untuk membuat peradaban ini. Jadi ternyata orang Indonesia setelah didata 92% itu senang bersedekah, senang berbagi. Cuman dia butuh konkret yang nyata. Ada salah satu platform sedekah yang mungkin antum-antum sudah tahu, yang dia netral, warnanya biru. Total raihannya selama berdiri 5 tahun ini 46 triliun. Antum bayang nggak kalau 46 triliun itu jadinya masjid, jadinya untuk penghafal Quran. Itu Masya Allah. Nah, ini PR masjid, Baitul Quran, Baitul Mal. Dari Baitul Mal terakhir baru Baitul Muamalah. Trafficnya udah berkumpul, trafficnya udah ada, masanya banyak, database-nya banyak. Baru pelan-pelan kita bangun Indonesia. Kita bisa menguasai perdagangan Indonesia sendiri. Inilah yang dilakukan sahabat, bangun masjid dulu, baru bangun pasar. Jangan kebalik. Nabawi dulu yang dibangun, baru pasarnya. Begitulah dia. Sehingga akhirnya terberdayakan orang-orangnya. Nah, selama ini narasi ini dipisahkan antara masjid dan pasar menjadi tempat yang terpisah. Nah, pasar sendiri, masjid sendiri. Sehingga akhirnya masjidnya miskin,
orang pasarnya kosong ruhnya. Masjid sama pasar ini harus integrate, artinya muamalah ini harus di bawah masjid, sehingga masjidnya orangnya dapat ruhnya, orang pasarnya masjidnya makmur karena didukung oleh baitul mal dan baitul muamalah. Nah, lalu orang pasarnya punya ruh tetap taat dan patuh kepada Allah karena ada Quran yang incas mereka. Terus aja mutar. Maka bertumbuhlah peradaban ini. Dan ini yang jadi unstoppable, kawan-kawan. Ini yang kami sudah lakukan atas izin Allah. Ini pola dan ini untuk keluar, maksudnya cukup internal seperti kita aja yang harus paham, jangan sampai paham peta-peta khususnya orang-orang yang tidak menyenangi Islam, maka dia memisahkan. Jangan ngomongin bisnis dalam masjid. Memang benar, kita kan nggak ada transaksi. Tapi Rasulullah tuh men-setup peradaban dari masjid. Ngomonglah, tapi orang-orang masjid subuh udah meeting ngomongin pasar, ngomongin strategi apa yang mau kita lakukan. Itu loh kawan-kawan. Jadi masjid bukan hanya sekedar buat tempat sholat. Jadi circle-nya sekali lagi masjid, Baitul Quran, ada aktivitas Qurannya, lanjut lagi Baitul Mal, Baitul Muamalah. Nah, terakhir baru Baitul Hayat, yaitu makam. Dan antum lihat hari ini, semua ini hampir dipegang non-muslim. Oh, maaf ya, Baitul Muamalah. 50% data pemilik travel umroh di Jakarta itu non-muslim. Ada pemilik perusahaan percetakan Quran justru non-muslim. Kenapa? Karena tadi orang Islamnya diputus sampai dengannya udah ngaji aja ya. Nah, maka supaya bisnisnya Baitul Malnya nggak kelihatan, semua harus di bawah holdingnya masjid yang di atas. Oh, jadi musuh-musuh Islam cuma tahu cuma masjid. Padahal di dalamnya masjidnya sangat produktif sekali. Di dalamnya masjidnya punya putaran cash flow puluhan miliar. Itu yang benar. Masjidnya mengakuisisi lahan. Masjidnya punya database orang-orang yang terintegrate. Nah, gitulah kawan-kawan. Itu mungkin sekedar sharing. Nah, sisanya kita silakan kalau mau diskusi saya jawab. Sekilas mungkin saya tunjukkan apa-apa yang mungkin udah pernah kita ini saya ceritakan tadi. Kaisaran Bizantium tumbang, tapi Nabawi tetap berdiri. Sama-sama 7 Masehi. Nabawi yang dari kosong, Masjidil Haram jadi bertumbuh. Masjid Maroko semuanya masih berdiri tegak. Ini Masjid Agung Demak. Masjid Demak Cikal Bakal Kesultanan Demak. Masjid Kota Gede Cikal Bakal Kesultanan Mataram. Masjidnya masih ada. Dan fakta buktikan hari ini contoh yang sudah bukti nyata yaitu teman-teman kita di Muhammadiyah. Makanya dinobatkan sebagai guru terkaya Syekh Jamal Dahlan punya aset kurang lebih 2.000 triliun. Ini 2019 ya. Katanya udah meningkat lagi. Nah, simpulannya masjid itu bukan fisiknya, tapi fungsinya. Masjid awal peradaban, masjid harus bergerak, masjid harus bertumbuh, kebermanfaatan. Area yang saya tunjukkan. Nah, ini Masjid Munzalan. Ini Masjid Munzalan, masjidnya kecil. Nah, ini program infak beras kita. Ini awal kayak gini, ini Baitul Mal. Ini foto-foto 2014 ya. Kami berempat, pimpinannya. Sekarang sama direktur. Kita ngerekrut profesional yang pakai kacamata kanan sebelah ujung, Bang Imam. Itu direktur Baitul Mal. Kebetulan ex-bank, ya kan, dulu top 3 di salah satu perbankan Indonesia. Pimpinan cabang di salah satu unit, ya kan, pimpinan area juga. Kita rekrut hijrah dari bankers
tuh apa Baitul Mal kayak gitu ya. Ustadz Adia itu orang pengusaha. Nah, sekilas, nah ini masjid Allah takdirkan bentar ya. Nah, ini programnya Sedekah Akbar yang kemarin kita udah buat di Bandung 2 kali, mengumpulkan anak yatimnya dan orang tua asuhnya berjumpa ketemu ya. Nah, kayak gitu. Terus itu itu kan Punzalan. Nah, ini yang saya sedang kawal baru sekarang, Semuhyaya, ini kawasannya kayak gini. Ini masjid. Terus di sebelah masjid ada office IT. Jadi ini karena bisnisnya saya digital marketing, jadi seluruh aktivitas digital kita akan buat pondok startup santri-santri. Ini rumah untuk para kita nyebutnya ya santri ya kan, para SPA. Santri di kita tuh bukan hanya sekedar ngaji ya, tapi dia kerja secara profesional siangnya. Nah, dalam rumah itu kita buat mezanin. Jadi kita benar-benar pengen bangun peradaban, karena peradaban itu dimulai dari masjid. Nah, ini artinya keuntungan dari kawan-kawan berbisnis kita kumpulin ngebangun peradaban di sini gitu loh kawan-kawan. Jadi artinya kenapa dalam satu kawasan? Karena Rasulullah nge-develop teman-teman, nge-develop sahabat berkumpul dalam satu kawasan. Nah, gitulah dia. Nah, akhir saya pengen tunjukin sebuah video, belum nanti kawan-kawan. Nah, ini dia. Muncul nggak suaranya, Bang Dani? Nggak keluar, Bang. Suaranya muncul nggak? Nggak keluar. Muncul nggak? Belum Ustaz. Belum ya? Belum. Kayaknya harus disetting itunya. Bentar ya. Mereka ini nanti akan memberikan kesaksian kepada kita sudah keluar, Bang. Muncul. di padang mahsyar nanti saat kita sudah tidak ada lagi pembelaan. Banyak anak-anak seperti ini selain kita. Sibuk kita mengejar dunia hanya memikir perut kita, rumah kita, bisnis kita, hingga terlupakan. Ada orang-orang seperti ini Allah tuliskan di Quran berulang kali. Mereka ini akan bersaksi kelak di padang mahsyar karena beras yang Bapak Ibu antarkan buat mereka bisa menghafal Quran. Beliau ini tunanetra tapi hafal Al-Quran 30 juz. Ini orang Bandung ya kawan-kawan, Ustadz Hadian, juara MTQ internasional kemarin di Maroko. Atas izin Allah kemarin kita kenalannya awalnya gara-gara beliau terpilih untuk kita berangkatkan umroh dalam program yang diinisiasi teman-teman Hijrah Ekstrim yang diasuh Kak Mira, kebetulan istri saya. Jadi beliau ini aset Bandung, punya hafalan Quran bolak-balik, antum sebutkan satu kata aja langsung sambung surah sekian ayat sekian. Nih rugi kalau orang Bandung nggak belajar atau ngambil metodenya, padahal sebenarnya Jangan berhenti untuk bersama Al-Quran. Izinkan saya untuk mengumrohkan Mau nggak Indonesia dipimpin sama orang-orang baik? Mau nggak Indonesia
Allah. Beri kami pemimpin yang takut pada Engkau ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah. Jangan kau cabut hidayah dari hati kami ya Allah. Engkau yang akan menyampaikan kami semua yang hadir di sini ya Allah ke Baitullah, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Cuma Engkau saja yang bisa menyembuhkan penyakit kami ya Allah. Cuma Engkau saja yang bisa memberikan kami rezeki terbaik. Izinkan ketika malaikat maut mencabut nyawa kami, kami meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Gitu sekilas kawan-kawan yang kita semoga ini kebaikan ini bisa disebarluaskan. Artinya saya sekedar bercerita, kalaulah Pontianak di kota yang kecil ini Allah izinkan bisa seperti ini, apalagi di Bandung, insya Allah antum punya SDM yang cerdas, yang hebat, maka mari kita bangun peradaban ini. Kalau ditanya, selain buat kita, maka Allah memerintahkan di surah An-Nisa ayat 9, hendaknya kata Allah, kalian takut jika meninggalkan keturunan yang lemah. Hari ini bisa jadi Teh Rika, ya kan, Kang Dani, Teh Mira, Teh Iin, bisa nyaman hijrah, bisa nyaman belajar ke majelis. Maka pertanyaannya adalah, ada nggak yang menjamin anak-anak kita tetap masih sujud dan ruku kepada Allah? Belum ada jaminan. Maka itulah penting kenapa orang tuanya harus berjuang ngebangun peradaban. Kayak kami sekarang bangun sekolah sendiri. Sekolahnya udah nggak berafiliasi dengan kurikulum pemerintahan. Karena saya tidak menyiapkan anak saya untuk bekerja di luar. Kami menyiapkan anak-anak kami untuk bangun peradaban. Kita belajarin kutab, kita cari semuanya. Mereka tidak tergantung sama nilai, mentang-mentang karena tidak setiap orang fitrahnya ditakdirkan dengan kecerdasan beda-beda. Dan tidak jaminan ketika orang hanya sekedar ngerti eksak, ngerti pelajaran ini, akhirnya dia jadi ranking 1. Padahal ternyata emang anak kita jagonya seni. Jadikanlah dia seniman yang berquran. Nah, maka kita bangun sekolah sendiri dari kawasan tadi. Jadi ayah ibunya ngumpul bareng, kerja bareng, bertarbiyah bareng, ya kan, anaknya belajar bareng, udah itu prototipenya. Silakan antum copy paste bangun di Bandung, ya kan. Jadi umat Islam ini banyak, tapi kenapa nggak menang-menang? Karena bergerombol, itu persoalannya. Beda antara bergerombol dengan berjamaah. Nah, kalau berjamaah itu rame-rame, tapi punya karya gitu loh. Nah, apa yang membuat kita susah punya karya berjamaah? Berjamaahnya cuma waktu sholat saja, karena memang salah satu persoalannya adalah penyakit hati itu cuma diinstal untuk orang-orang beriman. Coba, dan itu ada di Quran, di surah Al-Hasyr, surah 59 ayat 10. Makanya Allah ajarkan, Rabbana firlana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, janganlah Engkau berikan kepada kami penyakit hati kepada kami sesama orang beriman ya Allah. Jadi memang ternyata penyakit hati itu hanya ada orang beriman, iri dengki itu hanya ada orang beriman. Kita jarang melihat, mohon maaf, Asyang, Ameng sama-sama buka counter handphone sebelah-sebelahan di Roxy lalu berantem, jarang. Tapi mohon maaf, kita dengar ada bakso ibu ini, bakso pak ini, ujung-ujungnya saling santet. Bahasanya kayak hampir kirim santet kayak gitu loh kawan-kawan. Ini fakta, bukan mitos. Nah, kenapa demikian? Karena jarak. Nah, itu kenapa harus dalam satu lingkungan. Ketika misalkan nih yang di grup ini, antum tinggal satu komplek, satu kawasan, berjuang bersama. Sudah nggak ada hijab. Kekurangan Kang Dani bukan untuk dibicarakan Teh Rika dan teman-teman. Justru Teh Rika hadir menutupi kekurangan Kang Dani. Sebaliknya, kekurangan keluarga Teh Rika bukan untuk Kang Dani bicarakan. Itulah lemahnya Muslim hari ini. Sehingga boro-boro untuk bertarung. Sesama dia aja udah berantem. Itulah kawan-kawan. Sesama dia aja saling menghujat. Maka akan diprediksi, ada riset 2000 saya baca tuh sampai dibikinin jurnal. Nasib 10-20 tahun ke depan, Muslim ini akan terkotak-kotakkan. Sebagaimana terjadi sama gereja kan hari ini. Orang jemaah gereja ini nggak mau pindah lagi gereja ini.
Kalau antum lihat perhatikan demikian sekarang. Nah, itu akan mengarah dibuat kepada orang Islam. Udah deh, gua sukanya dengan manhaj ini. Saya sukanya di masjid ini gini, masjid ini kayak gini. Nah, itu yang bikin rusak. Sehingga peradabannya nggak pernah jadi-jadi, kawan-kawan. Dan Qur'annya mengatakan orang yang berkelompok-kelompok, bergolong-golongan seperti tadi, akhirnya yang terjadi karena syahwat tadi, maka amal solehnya dihanguskan Allah. Di surah Ar-Rum ayat ke-21, 22 kalau nggak salah saya. Nah, maka ini penting, balik lagi kita bangun peradaban. Sayang, kata kunci sederhananya gini. Kalau hanya ngandalin sholat, ngandalin ngaji kita, ngandalin sedekah kita, rasa-rasanya nggak cukup untuk ngimbangi maksiat kita yang banyak. Oke? Maka kita butuh bukan hanya amal soleh. Kita butuh mesin amal soleh. Itu maksudnya. Antum-antum ini kan pengusaha, penggerak, ya kan? Bukan lagi berpikir beramal soleh, tapi cerdas beramal soleh. Nah, itu kata kuncinya. Dan itu hanya bisa dibangun dengan peradaban. Bayangkan ketika kita meninggal, masjidnya tetap sujud, tetap jalan, dipakai untuk ngaji. Ya kan? Rumah-rumahnya dipakai untuk mencetak para penghafal Quran, maka mengalirlah pahalanya. Dan kalau Allah izinkan Pontianak bisa, maka insya Allah Bandung jauh lebih bisa. Guru-guru kita sudah buktikan, awalnya kami terinspirasi ke Darut Tauhid. Nah, artinya kalau Darut Tauhid atas ide Allah Agim 20 tahun yang lalu bisa memulai, maka harus ada generasi muda yang memulai ulang. Gitu. Harus memulang, merewind kayak gitu ya. Terus seperti itu kawan-kawan. Nah, sekarang malah gantian kebalik, teman-teman di Darut Tauhid yang ikut program Masjid Bilioner, saya bilang nih dunia kebalik-balik, saya bilang. Nah, artinya hari ini ayo kita ngulang lagi gitu ya. Nah, karena nggak dipungkiri guru-guru kita sudah habis eranya. Usianya sudah menjalan 50, secara tenaga sudah beda. Maka kita inilah usia-usia golden age ini yang harus merewind, memulai ulang untuk membangun peradaban. Buat apa? Buat memastikan sebelum kita meninggal sudah ada mesin yang mentransfer pahala terus ke kita. Itu kata kunci. Begitu mungkin sekedar mukadimah. Selebihnya kita boleh tanya jawab atau kita makan burger biar sampai enak gitu kawan-kawan ya. Nah, apa-apa, virtual aja di burgernya. Iya, ya kalau Bang En, kita kasih kesempatan buat barangkali ada sahabat-sahabat yang mau bertanya. Dan alhamdulillah kesimpulannya sih luar biasa sekali bahwa peradaban sekali lagi ada di masjid titik 0 kilometernya Bang En ya. Ya. Dan ketika saya belajar kemarin tentang wakaf dari Ustadz Budi Azhari, bahwa betul sekali beliau bilang, apapun yang berkaitan dengan syariat itu main source-nya ada di Syirah, ada di kejayaan dulu Islam, maka ya kita tinggal follow saja dulu Syirahnya. Jadi refer to Syirah itu menjadi harus yang kita ikhtiarkan sekarang. Mudah-mudahan sekali lagi, mari kita ikhtiar tarbiyah ini bisa jadi bangunan peradaban ke depan ya, amin. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya? Ini ada hadiah dari Cilimamis, ada 2 sambal. Ada Bang En, ada dapat sambal nggak teh? Boleh. Apa-apa. Nanti sampai ke sana ke Pontianak. Masya Allah. Ada yang mau bertanya silakan. Ada yang mau bertanya? Kang Sandi? Izin bertanya, Bang Dani. Ya, Bang. Enggak, silakan Kang Sandi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya mengenai fenomena masjid hari ini gitu ya, terutama di daerah saya gitu. Yang dimana mengendapkan uang kas gitu. Jadi kalau lihat report tiap Jumat tuh hanya pengeluaran listrik, takmir masjid gitu, hanya itu saja gitu. Nah ini kita gitu ya sebagai jamaah usulan seperti apa gitu ya kepada DKM untuk membuat program yang tadi disampaikan gitu. Mulainya dari mana dulu gitu. Oke, maka antum-antum yang muda datang. Jadi gini, ini sudah curhatan seluruh anak-anak muda yang di mana-mana ketika ngurus masjid. Maka kita ini sedang berhadapkan dengan tantangan pengurus-pengurus kolonial, ya kan? Nah, yang mungkin hidup di zaman Belanda gitu ya. Nah, maka datang jangan langsung ngerecokin, datang dengan cara giving, memberi. Nah, Pak, saya ingin bantu makmurkan masjid ini. Kami bikin program ya, Pak. Kami support untuk bayar listrik setiap bulan. 1. Kami support bikin program makan-makan ya, Pak. Jemaah habis Jumatan silakan. Jadi
Langkah konkret yang antum bisa kerjakan, yang sudah punya masjid di sekitarnya, bikin masjid makan-makan. Itu salah satu konten dakwah yang menyatukan. Habis Jumat, makan-makan. Senin Kamis buka puasa, makan-makan. Ba'da subuh, misalkan hari Ahad, makan-makan. Nah, maka tugas Kang Sandi bikin mesin fundraising-nya. Nah, ya kan? Ayo kawan-kawan. Jadi memang selalu polanya begini. Mesin fundraising pertama itu jarang dari warga sekitar. Kang Sandi main keluar di medsos dan sebagainya. Ayo bantu. Ada yang mau ikut nggak? Mengasih makan warga-warga atau program memakmurkan masjid. 10 ribuan pakai medsos. Itu yang kita punya. Energi anak-anak muda itu ada di situ. Seret, kumpul-kumpulin. Nanti baru aplikatifnya di masjid tersebut. Umpannya di situ. Seminggu, 2 minggu jalan. Nanti warga-warga sekitar akan mulai berikutan. Gitu kata kuncinya. Jadi antum kita semua datang dengan cara giving, memberi, bukan ayo Pak, mana uang kasnya Pak? Nggak akan keluar. Nah, level 1 begitu dan sebagian besar 80% berhasil. Yang 20% nggak berhasil, bersikap ke masih jaga pride itu masjid. Saya bilang, ya udah, ini waktunya antum bangun masjid sendiri, kayak gitu kata kuncinya. Nah, ya. Jadi kita datang justru memberi pelan-pelan akhirnya dia paham. Dan memang nggak bisa, engine pergerakan tuh ada di anak-anak muda. Jadi kalau masjid mengabaikan anak muda, nanti ketika jemaah orang tua yang meninggal, nggak ada yang nyolatin. Ada kejadian kemarin. Kayak gitu. Kan masjid hari ini horor, orang tua sama anak kecil aja isinya. Anak mudanya nggak ada. Kenapa? Karena anak mudanya disibukkan kan dengan program di luar. Masjidnya nggak punya program untuk menarik anak muda. Maka antum bikin masjid antum mustahil offline. Tadi ada wifi kencang. Anak muda daripada ke warung kopi, browsing mending ngerjain tugas di online di masjid. Kayak gitu. Kayak gitu Kang strateginya. Selamat praktek. Barakallah. Syukran, jazakallah khair. Ya, barangkali ada yang mau bertanya lagi. Masih ada 3 kuota hadiahnya. Silakan teman-teman. Ada yang mau bertanya? Tehin ya, mau bertanya ya? Mangga silakan Tehin. Kamera. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Saya mau tanya Pak Bang En. Ya. Mira ya. Kan kalau secara apa sih? Kalau yang saya tahu, kalau perempuan mah ibadahnya di rumah aja kan yang utamanya. Nah, bagaimana kontribusi emak-emak atau ibu-ibu atau akhwat atau perempuan terhadap bangkit masjid dalam hal ini gitu? Nah. Mantap, ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Karena saya akan semes dengan jawaban yang tepat. Jadi ayat Quran ya sebelum saya jawab itu, ini ada misling ya. Jadi zaman dulu itu sebaik-baiknya sholat untuk wanita memang di rumah, bahkan di ruangan yang lebih kecil sekaligus. Karena zaman dulu jahiliyah merajalela. Orang-orang lihat cewek diperkosa, dikacau gitu ya. Nah, ini saya dengarkan kajiannya Ustaz Adi Hidayat sama Ustaz Abdul Somad. Terus di zaman sekarang udah beda, sudah ada keamanan untuk perempuan. Jadi kalau ditanya sebaik-baiknya sholatnya perempuan, ya tetap ibadah di masjid selama suami ridho dan tidak ada fitnah. Maaf, coba lihat, coba perhatikan, rusak otak kita. Ke masjid dilarang, ke mall kagak. Lebih banyak fitnah di mana antara mall sama masjid? Kan otaknya rusak dibuat kayak gitu, bener nggak? Di mall boleh. Sekarang fitnahnya lebih banyak di mana? Di masjid jangan. Masa orang disolat suruh ke masjid jangan? Suruh belanja ke pasar, ke mall boleh, nongkrong di kafe boleh? Kan ada yang salah berarti dengan cara berpikir sekarang kawan-kawan. Ditanya dalilnya. Ada Al-Baqarah ayat ke-43. Coba kita lihat sama-sama. Perintah Allah. Ini kalau saya ya nyikapinya. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah berserta orang-orang yang ruku. Berarti kalau bicara beserta
orang-orang yang ruku. Nggak sendirian, kita sedang berjamaah. Dan ayat ini tidak sebut laki-laki dan perempuan, berarti semuanya. Surah Al-Baqarah 43 tadi. Nah, di sebaik-baiknya kalau di zaman sekarang ya di masjid gitu ya. Itu saya. Nah, artinya tapi terserah, mungkin saya pun masih banyak kekurangan dari sudut pandang fikihnya, saya memilih sudut pandang itu. Lalu kedua, apa peran mak-mak? Kan mungkin mak-mak jadi imam, ya kan? Nah, maka mak-maknya fokus bikin program yang saya ajak mak-mak saat ini keliling-keliling, mak-maknya bikin yang terlibat dalam program makan-makan tadi. Jadi Teh Mira ngajakin kawan-kawan sekomplek, yuk kita bikin program masjid makan-makan Jumatan. Nah, perlu saya sampaikan kenapa makan-makan, ini loh hadiahnya dari Allah. Nih hadiahnya. Salah. Biar semangat ya. Nah, kata Allah berfirman di surah Al-Insan, surah ke-76. Hadiah buat orang-orang yang suka ngasih orang makan. Wayut imun ayat 8-nya, 76 ayat 8, orang-orang yang memberi makan yang disukai kepada orang miskin, anak yatim, dan orang jutawan, dan mereka mengasih makan itu hanya meraih ridho Allah, ayat 9-nya, dengan alasan tidak mengharapkan balasan selain ridho Allah. Maka kata Allah, ayat 10-nya, sesungguhnya kami takut azab pada hari itu dan orang-orang yang masuk kesulitan. Nah, maka hadiahnya kata Allah, apa hadiah orang yang ngasih makan? 11, ayat 11. Maka mereka dijauhkan dari kesedihan dan kesusahan, diberikan kegembiraan hatinya, kata Allah. Ayat 12, Allah memberikan pakaian atas kesabaran mereka berupa pakaian sutra, didudukkan di atas dipan-dipan, di bawah daungan pohon-pohon surga, diedarkan bejana-bejana perak yang berisi piala-piala bening dengan laksana kaca, terus diberi minuman gelas yang dengan campuran jahe, dan sampai dengan mereka dikirimi pelayan-pelayan muda. Banyak sekali hadiah orang yang mempunyai amalan memberi makan. Nah, kayak gitu Teh. Jadi konkretnya, ajak masak, gerak, daripada bingung di rumah nggak ngapa-ngapain. Jadi emak-emak. Dan yang kedua, 7 golongan yang dirindukan surga. Bukan merindukan, tapi dirindukan surga. Oke? Kelompok yang dirindukan surga adalah orang yang suka atau hobi ngasih orang makan, salah satunya. Nah, semoga Teh Mira, Teh Iin, Teh Yul, dan semua kawan-kawan kecipratan untuk dapat itu. Menjadi orang yang dirindukan surga. Gitu dia. Sip, kejawab ya Teh ya. Langsung eksekusi. Masjid makan-makan. Siap, teman-teman. Ada lagi yang mau bertanya? Dan alhamdulillah pengen. Yep. Ada yang bertanya lagi? Kang Ari ya? Teh Ari ya? Ya. Siap. Assalamualaikum Pak Ustadz Adi. Yep. Ya. Pak Ustadz, saya mau minta apa kan harus ada membuat peradaban, kita kan duit begitu ya, kalau misalnya diniat tapi nggak di ini kan ini ya Pak, gimana minta masukan saran ya membuat peradaban yang terkecil aja di sekitar saya mungkin. Saya kan kerja di pasar ya, kerja di pasar. Contohnya musola di pasar tuh tidak ada perkembangan gitu karena mungkin tidak ada orang-orang, jadi cuma musola itu buat sholat wajib udah gitu. Jadi padahal kalau misalnya secara ini kan mereka insya Allah kalau materi kan kalau pasar kan pastilah ada lah tiap hari kan orang. Jadi buat menggerakkan itu kok tidak ada perubahan, musola kayak gini berapa tahun teh tidak ada perubahan gitu. Sarannya gimana tuh kalau misalnya ada yang harus gimana gitu saya? Oke. Jadi kesalahan kita dalam mengelola masjid atau mengelola peradaban ini menggunakan waktu-waktu sisa. Itu persoalan pertama. Sehingga yang terjadi ya energi sisa kayak gitu. Nah, apa yang kami lakukan Teh? Yang kami lakukan adalah kita mengelolanya sama seperti mengelola bisnis, mengelola perusahaan. Dan yang kita bisa lakukan satu adalah rekrut marbot, rekrut anak muda yang ngerti Quran. Dihidupkan dia.
Banyak kok lulusan-lulusan pondok. Inilah fungsinya kita hari ini, tanda kutip, punya rezeki. Ajak yuk 10 orang teman-teman pasar patungan yuk. Patungan 150 ribuan, 1,5 juta misalkan. Ada 10 orang yang mau. Kita ngerekrut guru ngaji, anak muda yang kita arahkan tinggal di situ, yang arahkan akhirnya bikin program. Jadi dari kita untuk kita. Nah, akhirnya ketika ada program Quran, ada kajian, ada asar, ada program betulin tahsin, masjidnya akan mulai ramai. Itu kata kuncinya teh. Tuh, yang kedua, bikin program makan-makan tadi, ada juhur, ada makan siang. Nah, teh bikin aja open halal kok, ya kan? Ngajak orang yuk, dimulai dari kita patungan 10 ribuan. Nah, inilah ekosistem yang harus kebentuk. Jadi 2 PR-nya. Datangkan konten Qur'annya. Jadi nggak apa-apa, kayak saya ini kan saya di musola nih, di musola kompleks saya. Saya meng-hire, menggaji salah satu. Jadi anak mudanya bahkan tak berdayakan, malam dia jadi security, siang dia ngurusin musola kayak gitu. Nah, jadi bahkan ini sudah menjadi kebutuhan penting kayak gitu ya. Itu satu. Yang kedua, udah ada Baitul Qur'annya, maka lead-nya untuk mendatangkan trafficnya biar orang makin ramai yang datang. Nggak apa-apa, fisiknya masih belum rapi, yang penting ada kontennya dulu. Nanti udah fisik, udah ramai kontennya, udah ramai orang makin sholat. Karena yang membuat orang ramai itu, salah satu yang paling penting di awal secara strategis, kalau punya keterbatasan dana adalah konten. Bukan bangunannya dulu. Sebagaimana hari ini orang mendatangi Masjidil Haram, mendatangi Masjid Nabawi, kenapa? Karena ada konten. Apa kontennya? Untuk ngajak orang balik ke Allah dengan Quran. Pasti orang datang. Nah, itu yang saya lakukan juga di musola. Saya lakukan juga di Munzalan, di Masjid Ismuhu Yahya. Jangan nunggu bangunan jadi rapi-rapi baru kita makmurkan. Enggak. Nah, salah satu konten yang powerful itu makan-makan. Nah, tete juhur, misalkan siapin, ajak teman-teman di luar pasar juga. Kawan-kawan, ada nggak yang mau bersedekah untuk ini? Jadi pasar itu bisa untuk duafa, untuk siapapun akhirnya yang kelaparan bisa sholat di situ, untuk musafir. Nanti di pasar, saya udah tes dulu di musola saya, yang sholat paling juhur cuma 4-5 orang. Karena orang-orang kantornya, para warganya pada ngantor gitu ya. Begitu. Saya di support Hijrah Box di teman-teman Hijrah Ekstrim, ada 30 box lauk setiap hari, setiap ba'da juhur. Ini musola jadi stopan tempat orang gojek, udah dari mulut ke mulut, mahasiswa, pedagang keliling, udah sholat di sini dia. Alhamdulillah udah mulai ramai musola, jadi makmur. Kayak gitu teh kata kuncinya. Iya. Dapat ya? Selamat praktek. Iya, Ya, barakallah. Dari mudah-mudahan puas pertanyaannya ya, dan segera bisa dieksekusi. Barangkali Bang En kita cukupkan saja. Mungkin ada teman-teman yang harus ada aktivitas hari ini. Atau mau ada pertanyaan dulu satu lagi nih. Dari Teh Erna, ternyata ini ada pertanyaan dari chatting. Silakan. Ini ada pertanyaan Bang En dari chatting, barangkali ditanya lagi terakhir ya, dijawab ya. Kang mau tanya, ada nggak panduan teknis membangun peradaban dari masjid versi Ustadz kira-kira? Ada. Kebetulan saya sama kawan-kawan lagi punya, sebentar ya, saya tunjukin ya. Saran saya lagi, kalau sama kawan-kawan pada umumnya, punya program ini. Antum stalking aja. Nah, ini dia. Nama programnya Pelatihan Nasional Masjid Bilioner. Tanggal 28 Juni sampai 30 Juli pendaftaran, latihannya Zoom selama 2 bulan. Nah, yang ngisi langsung praktisi semua. Ada Kang Randy Saputra, orang Bandung, yang sekarang bangun masjid di Balikpapan, Masjid Berkabox. Ada Bang Ustadz Sahid, anak muda yang udah bangun 6 masjid, umurnya baru 31 tahun. Nah, terus kami berempat, saya, terus ada Ustadz Nur Hasan, pendiri Masjid Berjalan, Kiai Lukman, sama Ustadz Beni Sulastio. Nah, ini dia modulnya. Nanti ada grup WhatsApp pendampingan gitu kawan-kawan ya. Ini memang arti inilah yang kami lakukan khidmat untuk masyarakat agar paham tentang bangun masjid. Ini udah batch keempat, udah kurang lebih 5.000 lebih alumninya selama setahun ini. Gitu Kang.
Itu 30 Juli ininya daftar terakhirnya. Masih bisa daftar hari ini. Sebentar ya, tanggal 30 enggak sampai tanggal 30 Juli. Ya, hari inilah terakhir. Kemarin ya. Sekarang 31 kan. Enggak apa-apa, coba Aman aja ya? ini. Siap. Coba aja itu Barakallah. ada ini. Ya. Siap, barakallah Bang En. Barangkali mungkin kita silaturahimnya untuk yang pertama ini sebagai taaruf untuk jangan pertama yang terakhir ya Bang ya. Nanti kita Insyaallah. lagi ya. Pokoknya kalau bergerak ke masjid saya siap ngawal, siap dampingi, siap menusukan, siap support. Ya. Alhamdulillah. Jazakallahu khair ilmunya Bang En, dan ini mungkin teman-teman yang mau aktivitas takutnya keburu siang, dan sekali lagi nanti dikondisikan mudah-mudahan kita bisa langsung silaturahim ke Pontianak langsung. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang paling pasti hari ini kita ikhtiar doa untuk mudah-mudahan sekali lagi corona dari wabah ini segera hilang, kita bisa silaturahim lagi di media nyata ya, di dunia nyata ya. Amin ya Rabbal alamin. Baik, jazakallahu khair, salam buat semua di sana. Teman-teman juga. Kita mau foto dulu bareng ya Bang En ya. Kita buka dulu videonya semua, kita foto bareng, nanti kita didokumentasikan sama tim. Sebentar, kita angkat dulu tangannya 30 juz, mudah-mudahan ikhtiar kita. Di foto dulu teman-teman semua sebelum kita. Sudah Pak Dokter? Bentar. Ya. Siap. Ini ada 2 slide ini, jadi 2 kali foto ya. Untuk slide pertama dulu ya. 3, 2, 1. Bentar ya. Sekarang untuk slide kedua. Siap-siap. 3, 2, 1. Oke. Udah Ustaz. Siap, alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semua, doa terbaik buat teman-teman semua ikhtiar hari ini. Ke depan kita jadi bagian peradaban ke depan ya, mudah-mudahan semangat bergerak, kasih makan ini banyak sekali PR kita ya, mudah-mudahan sekali lagi ngasih makan itu dirindukan surga ya, bukan surga yang tadi dirindukan. Siap, barakallahu Bang En, sekali lagi terima kasih semua ya. Semangat bergerak. Pada sehat-sehat semua ya, sehat-sehat. Amin ya, kawan-kawan ya. Buat keluarga sehat-sehat semua. Bunda Bilang Insyaallah semuanya. Insyaallah. Semoga semuanya bahagia. Semuanya berangkat haji. Amin. Rumah tangga mawaddah warahmah. Dan sebelum Allah takdirkan bisa menyaksikan peradabannya sudah berjalan. Amin. Jazakallahu khair. Kamera, Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.